Orang rendahan mau kemana? Kalau kamu datang, nanti aku malu di depan para tamu. Sudah, di rumah saja. Itulah kalimat yang saya dengar di lobi hotel pada pagi hari acara syukuran ulang tahun ke-70 ibu mertua saya. Katanya, beliau malu punya menantu yang pekerjaannya hanya penjual ikan di pasar. Saya hanya bisa mengangguk pelan dan keluar dari hotel itu. Kemudian, di tempat parkir, saya membuat satu panggilan telepon. 35 tahun. Selama itulah saya bangun jam 3 pagi untuk kulakan ikan dan menjualnya demi membiayai adik ipar kuliah ke luar negeri sebesar 300 juta rupiah. Biaya pernikahan adik ipar perempuan 500 juta rupiah. Sampai biaya pesta syukuran di Hotel Bintang 5 untuk 100 orang ini yang menelan 150 juta rupiah, semuanya saya yang bayar. Dengan uang yang saya hasilkan dari tangan yang berbau amis ini, tapi ibu mertua saya tidak tahu bahwa reservasi hotel hari ini seluruhnya atas nama saya. Bahwa dengan satu panggilan telepon dari saya, seluruh pesta mewah untuk 100 orang itu akan lenyap seketika. Mohon maaf, atas permintaan pemesan, acara ini dibatalkan. 10 menit kemudian, ratusan panggilan tak terjawab mulai membanjiri ponsel saya. Namun, neraka yang sesungguhnya baru dimulai setelah itu. Saat saya menemukan setumpuk surat usang di laci almarhumah ibu saya, di sana tertulis kekejaman ibu mertua yang tak pernah saya bayangkan selama 35 tahun. Alasan sebenarnya mengapa ibu saya tiba-tiba sakit dan meninggal dunia. Mertua yang butuh uang dari menantu rendahan berbau amis, tapi jijik melihat wajahnya. Bagaimana akhir yang menyedihkan bagi mereka? Hari ini adalah kisah tentang seorang menantu berusia 48 tahun yang telah memberikan lebih dari 2 miliar rupiah kepada keluarga mertuanya selama 25 tahun, dan setelah mendengar kalimat orang rendahan jangan datang, ia membalikan segalanya dengan satu panggilan telepon. Mari kita ikuti hingga akhir video ini untuk merasakan bagaimana rasanya, uang hasil jerih payah dari tangan yang berbau amis diterima, tetapi wajahnya tak sudi dipandang. Jam 3 pagi, bahkan sebelum alarm berbunyi, mata saya sudah terbuka. Hari ini adalah hari syukuran ulang tahun ke-70 ibu mertua saya, Ibu Ratmi. Selama 25 tahun, tanpa pernah absen, saya selalu bangun pada jam ini. Berjualan ikan di Pasar Muara Angke sudah menjadi pekerjaan seumur hidup saya. Sambil meraba-raba pakaian dalam gelap, saya berpikir, seharusnya hari ini saya bisa libur, tidak perlu ke pasar. Tapi tubuh ini seolah bergerak sendiri, terbangun di waktu subuh. Sebuah kebiasaan yang telah terukir di tulang selama 25 tahun. Saya berjalan ke dapur, minum segelas air, sambil memandang keluar jendela. Biaya kuliah Tono di luar negeri, 300 juta. Biaya pernikahan Rina, 500 juta. Dan pesta syukuran hari ini di hotel untuk 100 orang, 150 juta, semuanya uang saya. Uang yang saya kumpulkan dengan merendam tangan di air es setiap subuh, membersihkan sisik ikan, hingga bau amis meresap ke seluruh tubuh. Tiba-tiba saya teringat almarhumah ibu saya yang meninggal 5 tahun lalu. Ibu saya menderita seumur hidupnya, lalu tiba-tiba jatuh sakit dan pergi selamanya. Saya teringat pesan terakhirnya sambil memegang erat tangan saya. Yani, hidup berumah tangga itu berat. Sabar ya, nak. Ibu minta maaf. Saat itu saya tidak mengerti apa maksudnya. Saya hanya menganggapnya sebagai nasihat biasa dari seorang ibu. Sambil menyeka sudut mata, saya bergumam, ibu sudah menderita seumur hidupnya, setidaknya aku harus berbakti pada ibu mertuaku. Saya mengeluarkan pakaian yang sudah saya siapkan dengan baik. Sebuah kebaya brokat berwarna lavender yang saya beli di butik bulan lalu. Berdiri di depan cermin, saya merapikan penampilan dan berpikir, mungkinkah hari ini ibu mertua akan mengucapkan terima kasih? Sebuah kata yang tak pernah saya dengar selama 25 tahun, tapi rasanya tak berlebihan jika saya berharap mendengarnya di hari ulang tahunnya yang ke-70. Saya tiba di hotel jam 10 pagi. Lobi sudah mulai ramai oleh para tamu. Saya mencari-cari sosok ibu mertua. Tiba-tiba, Ibu Ratmi muncul di hadapan saya dengan wajah dingin. Tanpa berkata apa-apa, beliau menarik lengan saya ke sudut lobi. Ibu, kenapa, Bu? Saya diseret tanpa tahu apa-apa. Ibu mertua melihat sekeliling, lalu berbisik dengan suara rendah, orang rendahan mau kemana? Kalau kamu datang,
Nanti aku malu di depan para tamu. Sudah, di rumah saja. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Apa yang baru saja ku dengar, jantung saya seakan jatuh ke perut. Ibu, apa maksud ibu? Tidak mengerti juga? Kalau orang yang bau amis sepertimu ada di sini, apa kata para tamu nanti? Sadar diri sedikit. Apa kamu pantas ada di tempat seperti ini? Tatapan mata ibu mertua begitu dingin, seolah melihat serangga menjijikkan di jalan. Saat itu, adik ipar saya, Rina, datang mendekat. Dalam hati saya merasa lega. Rina pasti akan membelaku. Bukankah biaya pernikahannya yang 500 juta itu aku yang menanggung? Mbak, ibu benar. Kalau ada orang bau amis, nanti tamu-tamu mikir apa? Mbak tahu kan tangan mbak masih bau ikan? Kata Rina sambil mengerutkan hidungnya. Tanpa sadar, saya melihat ke arah tangan saya. Tangan yang sudah memegang ikan selama 25 tahun. Tangan yang baunya tak pernah hilang meski dicuci berkali-kali. Dengan tangan inilah aku membiayai pernikahanmu. Adik ipar laki-laki, Tono, juga berdiri di sampingnya. Saya menatap Tono. Biaya kuliah 300 juta, siapa yang membiayai studimu di Amerika kalau bukan uangku? Tono menghindari tatapan saya dan memalingkan wajahnya. Dia tidak berkata apa-apa, diamnya adalah sebuah jawaban. Terakhir, saya mencari suami saya, Bambang. Pria yang telah hidup bersama saya selama 25 tahun. Bambang sedang berjalan dari arah sana. Saya menatapnya dengan penuh harap. Tolong bela aku. Mas, ibu bilang aku. Bambang memotong ucapan saya. Dengarkan saja, kata ibu. Sabar untuk hari ini saja. Kenapa sih suka memperbesar masalah? Saat itu, saya mendengar sesuatu putus di dalam dada saya. Suara yang tak pernah saya dengar selama 25 tahun pernikahan. Selama 25 tahun, saya selalu menelan semua kepahitan dan bersabar. Semua kesabaran itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tanpa sepatah kata pun, saya keluar dari lobi hotel. Kaki saya gemetar, selama berjalan ke parkiran, 25 tahun terakhir berkelebat di benak saya seperti film. Kenangan merendam tangan di air es setiap subuh. Kenangan berjualan dengan mata merah karena kemasukan sisik ikan. Kenangan tetap bekerja meski tangan pecah-pecah dan berdarah tanpa bisa mengoleskan salep. Saya teringat satu persatu kemana perginya uang hasil jerih payah itu. Saya masuk ke mobil dan dengan tangan gemetar mengeluarkan ponsel. Saya membuka pesan konfirmasi reservasi hotel. Pemesan, Suryani. Benar, pemesan pesta ini adalah saya. Yang membayar 150 juta juga saya. Saya menekan nomor manajer acara hotel. Halo. Tolong batalkan reservasi pesta ulang tahun hari ini, saya pemesannya. Ibu, prasmanan untuk 100 orang akan dibatalkan semua. Apa tidak apa-apa? Iya, batalkan. Saya menutup telepon dan melempar ponsel ke kursi penumpang. Lalu saya memandang keluar jendela. Langit begitu cerah. Anehnya, baru kali ini hati saya terasa begitu lapang. Tak lama kemudian, ponsel saya berdering tanpa henti. Satu panggilan tak terjawab, 5, 10, 30, hingga lebih dari 100 panggilan. Saya tidak mengangkatnya, saya bergumam pelan. Ini baru permulaan. Saat itu, ruang serbaguna hotel menjadi kacau balau. Ibu Ratmi nyaris mencengkeram kerah baju staf hotel sambil berteriak. Dibatalkan? Omong kosong macam apa ini? Cepat keluarkan makanannya. Staf hotel mundur selangkah dengan wajah serba salah. Mohon maaf, Bu. Atas permintaan pemesan, Ibu Suryani, acara ini telah dibatalkan. Seketika, wajah Ibu Ratmi pucat pasi. Tatapan 100 tamu undangan serentak tertuju padanya. Suara bisik-bisik menyebar ke seluruh ruangan. Apa? Menantunya yang membatalkan pesta? Loh, kok bisa? Jangan-jangan menantunya yang bayar semuanya. Telinga Ibu Ratmi memerah. Seumur hidupnya, beliau hidup demi gengsi, dan gengsi itu kini hancur lebur di hadapan para tamu. Tono, adik ipar, berteriak marah. Kakak ipar sudah gila. Cepat telepon dan suruh dia batalkan pembatalannya. Rina, adik ipar perempuan, mencibir. Sudah kuduga, orang rendahan selamanya akan tetap rendahan. Bu, sudah kubilang kan? Jangan terima perempuan seperti itu jadi menantu.
Rina sepertinya lupa siapa yang membiayai pernikahannya yang 500 juta itu. Atau mungkin, dia memang tidak pernah merasa berterima kasih. Suami saya, Bambang, dengan panik mengeluarkan ponsel dan menelepon saya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Saya tidak menjawab. 10 kali, 20 kali, 30 kali. Tetap tidak saya jawab. Wajah Bambang semakin tegang. Akhirnya, Bambang berlari keluar hotel, menuju rumah. Saya sudah tiba di rumah. Saya mengeluarkan semua dokumen yang saya kumpulkan selama 25 tahun dan meletakkannya di atas meja makan. Buku tabungan, polis asuransi, sertifikat deposito, hingga sertifikat properti atas nama saya. Semua ini adalah hasil dari jerih payah saya mencium bau amis setiap subuh. Keluarga mertua saya mengambil uang ini seolah itu adalah hak mereka. Seolah saya ini mesin pencetak uang. Pintu depan terbuka dengan keras. Bambang masuk dengan napas terengah-engah, wajahnya merah padam. "Hei, Suryani. Apa-apaan ini? Cepat kembali ke hotel dan minta maaf." Saya tidak berhenti merapikan dokumen. Untuk pertama kalinya, saya menatap lurus ke mata suami saya. Tidak mau. Mata Bambang membelalak. Selama 25 tahun, ini adalah jawaban yang belum pernah ia dengar. "Apa? Kamu bilang apa barusan?" "Aku bilang tidak mau." "Kamu tidak dengar?" Bambang mencengkeram lengan saya dengan kasar. Tenaganya kuat. Rasanya sakit. Tapi saya tidak bergeming. "Kamu sudah merusak pesta ulang tahun ibu dan sekarang kamu bilang tidak mau? Kamu sudah gila." Saya menyentakkan lengannya. "Selama 25 tahun, aku yang menghidupi keluargamu. Biaya kuliah adikmu, biaya nikah adikmu, cicilan rumah ini, sampai biaya pesta hari ini, semua aku yang bayar, tapi aku, si rendahan ini, bahkan tidak boleh menampakkan wajah." Bambang tergagap. Orang yang kehabisan kata-kata biasanya akan marah. "Itu kan, karena kita keluarga, jadi wajar saja." Wajar, darah dan keringatku itu wajar. Saat itu, pintu depan kembali terbuka dengan keras. Ibu Ratmi datang naik taksi, wajahnya merah padam karena marah. "Perempuan sialan, beraninya kamu padaku? Kamu pikir kamu siapa?" Ibu Ratmi masuk ke ruang tamu sambil berteriak. Saya bangkit dan menghadapinya. "Bu, Ibu tahu siapa yang membayar 150 juta untuk pesta itu? Kenapa nama pemesannya nama saya?" "Karena saya yang bayar semuanya." Mata Ibu Ratmi bergetar. Tapi dengan cepat beliau mencibir. "Hanya dengan uang recehan begitu kamu mau pamer sudah berbakti? Sejak kamu menikah dengan anakku, tubuhmu dan uang yang kamu hasilkan itu milik keluarga kami." Darah saya serasa mendidih. Tapi suara saya justru menjadi dingin. "Uang recehan? Biaya kuliah Tono 300 juta. Biaya nikah Rina 500 juta. Ditambah cicilan rumah ini yang sudah lunas, totalnya lebih dari 2 miliar. Semuanya dari tangan saya yang bau amis ini." Mulut Ibu Ratmi ternganga. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata-kata. Saya melangkah maju dan bertanya. "Bu, Ibu ingat apa yang Ibu katakan pada almarhumah ibu saya sebelum beliau meninggal?" Seketika, wajah Bambang yang berdiri di sampingnya menegang. Matanya bergerak gelisah. Saya tidak melewatkan reaksi itu. Ibu Ratmi menghindari tatapan saya dan menjawab, "Omong kosong apa? Ibumu meninggal karena sakit, apa urusannya denganku? Aneh, benar-benar aneh." Ibu mertua dan suami saya, setiap kali nama ibu saya disebut, mereka selalu menghindari tatapan. Perasaan ganjil yang tak pernah saya rasakan selama 25 tahun. Tapi sekarang bukan waktunya membahas itu. Saya menatap lurus ibu mertua saya dan berkata, "Bu, saya mau cerai." Mata Ibu Ratmi membelalak. "Apa? Cerai? Beraninya kamu, menantu keluarga ini, bicara soal cerai?" "Iya, cerai. Saya tidak mau lagi jadi menantu di rumah ini." Ibu Ratmi mengangkat tangannya tinggi-tinggi, hendak menampar saya. Saya tidak menghindar. Saya menatap lurus ke matanya. "Silakan tampar. Tapi kalau ibu melakukannya, saya tidak akan tinggal diam." Tangan Ibu Ratmi berhenti di udara. Saya tidak mundur. Selama 25 tahun, saya hanya bisa pasrah dipukul. Semakin dipukul, saya semakin ciut. Tapi hari ini berbeda. Ibu Ratmi perlahan menurunkan tangannya.
Sambil menggertakkan gigi, beliau berkata, lihat saja nanti. Akan kubuat kau terusir dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Saya mengambil koper yang sudah saya siapkan. Sambil berjalan ke pintu, saya berkata, pergi dengan tangan kosong pun tidak apa-apa. Saya sudah muak mendengar sebutan orang rendahan di rumah ini. Saat membuka pintu, saya mengeluarkan ponsel. Saya menelepon putri saya, Maya. Maya? Ini ibu. Boleh ibu tinggal di rumahmu beberapa hari? Suara putri saya terdengar dari seberang. Ibu? Ada apa? Tentu saja. Cepat ke sini. Bu. Saya berjalan tanpa menoleh ke belakang. Rumah yang saya tinggali selama 25 tahun, tapi tak pernah sekalipun terasa seperti rumah saya. Saya menghabiskan waktu seminggu di rumah putri saya. Maya. Maya tidak bertanya apa-apa. Dia hanya menyajikan makanan hangat, menyelimuti saya, dan duduk di samping sambil memegang tangan saya. Putri saya yang baru berusia 23 tahun, sedang menghibur ibunya yang berumur 48 tahun. Selama seminggu itu, saya hampir tidak berbicara. Saya lebih sering melamun menatap jendela. 25 tahun itu terus berputar di kepala saya. Suatu hari, Maya berkata dengan hati-hati, Bu, bukankah rumah nenek harus dibereskan? Sudah 5 tahun dibiarkan begitu saja. Benar juga. Sejak ibu meninggal, saya tak pernah sekalipun ke sana. Saya takut kalau ke sana, saya akan menangis, saya akan hancur. Saya selalu menghindarinya. Tapi sepertinya, sekarang adalah waktunya. Saat membuka pintu rumah ibu, bau debu menyengat hidung saya. Rumah yang tak pernah dimasuki orang selama 5 tahun. Sinar matahari masuk miring melalui celah gorden. Debu-debu beterbangan seperti menari di dalam sorot cahaya itu. Saya perlahan melihat sekeliling, kamar tempat ibu biasa duduk, dapur tempat ibu memasak, ruang tamu tempat ibu menonton televisi. Semuanya masih sama. Seolah waktu berhenti di sini. Saya masuk ke kamar dan membuka laci tua milik ibu. Saya hendak merapikan barang-barang peninggalannya, pakaian usang, foto-foto lama, dan berbagai pernak-pernik. Tiba-tiba, tangan saya menyentuh setumpuk kertas di bagian paling dalam laci. Surat-surat yang diikat dengan karet gelang. Tanpa pikir panjang, saya melepaskan karetnya. Saat membuka surat pertama, jantung saya seakan berhenti berdetak. Di bagian atas surat, tertulis nama pengirim, Ratmi, ibu mertua saya. Ibu mertua saya mengirim surat untuk almarhumah ibu saya. Dengan tangan gemetar, saya mulai membaca. Anakmu itu aib keluarga kami. Sejak menerima menantu rendahan yang bau amis, nasibku jadi sial begini. Kamu juga pasti tidak mendidik anakmu dengan benar makanya jadi begini. Tangan saya bergetar hebat. Saya mengambil surat berikutnya. Gara-gara anakmu, karier anakku jadi terhambat. Sudah tidak bisa kasih cucu, masih saja punya muka untuk tinggal di rumah ini. Apa perempuan yang kamu lahirkan itu memang sengaja mau memutus garis keturunan keluarga kami? Surat dari 10 tahun yang lalu. Saat itu saya keguguran, saya kehilangan bayi karena terlalu lelah bekerja. Saya memendam kesedihan itu sendirian, tapi ibu mertua saya justru memakinya kepada ibu saya. Saya seperti orang gila membuka surat-surat lainnya, 10, 20, 30 surat. Tumpukan surat itu seolah tak ada habisnya. Surat-surat yang dikirim ibu mertua kepada ibu saya selama 25 tahun. Semuanya berisi cacian untuk saya, hinaan untuk keluarga saya, dan ejekan untuk ibu saya. Saya membuka surat terakhir. Tanggalnya 3 bulan sebelum ibu saya meninggal. Gara-gara perempuan rendahan yang kamu lahirkan itu, hidupku hancur. Kamu juga punya darah rendahan yang sama, jadi bawa saja dia pergi. Sebelum aku mati, aku tidak mau lagi melihat wajah rendahan itu. Ada noda di surat itu. Bekas air. Itu air mata. Bekas air mata ibu saya. Saya terduduk lemas di lantai. Lutut saya kehilangan tenaga, seluruh tubuh saya gemetar. Ibu. Jadi karena ini. Suara saya tidak keluar. Tenggorokan saya tercekat. Napas saya sesak. Alasan ibu tiba-tiba sakit, alasan beliau mendadak lemah, alasan beliau hanya diam dan menangis, semuanya karena ini. Ibu, saya memeluk surat-surat itu ke dada dan tersungkur di lantai. Saya menangis tanpa suara.
Air mata yang saya tahan selama 25 tahun tumpah ruah. Saat itu, saya melihat sebuah buku harian usang di sudut laci. Tulisan tangan ibu saya. Dengan tangan gemetar, saya membuka halaman terakhir. Yani, hidup berumah tangga itu berat, sabar ya, nak. Kalau ibu ikut campur, posisimu akan semakin sulit. Ibu minta maaf. Ibu minta maaf karena tidak punya kekuatan. Di kehidupan selanjutnya, biar ibu yang balas semua perbuatan mertuamu. Di kehidupan ini, biar ibu yang menanggung semuanya. Buku harian itu jatuh dari tangan saya. Ibu tahu. Beliau tahu betapa mertua saya menyiksa saya. Betapa beliau menghina saya. Beliau tahu segalanya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya memendam sakitnya sendirian. Saya berlutut di depan foto ibu. Sambil membenturkan kening ke lantai, saya meraung. Ibu, ini semua karena aku. Ibu sakit tapi tidak bisa cerita apa-apa padaku. Ibu, maafkan aku. Maafkan aku, Bu. Malam itu, saya menangis di rumah ibu sampai pagi. Saya terus menangis hingga air mata saya kering. Keesokan paginya, saya membawa tumpukan surat itu ke rumah mertua. Mata saya bengkak, tapi saya tidak peduli. Ada yang harus saya katakan. Saat tiba, ibu mertua dan suami saya sedang duduk di ruang tamu. Melihat saya, Ibu Ratmi mengerutkan kening. Apa? Sudah sadar? Dari mana saja baru pulang? Saya tidak menjawab, melainkan meletakkan tumpukan surat di hadapan ibu mertua. Bu, ibu tahu ini apa? Wajah Ibu Ratmi pucat pasi. Bambang yang ada di sebelahnya, melihat surat-surat itu dan langsung menunduk. Tentu saja, dia tahu. Mereka berdua tahu. Saya kira ibu saya meninggal karena sakit. Suara saya bergetar. Tapi saya paksakan untuk terus berbicara. Tapi ternyata bukan. Karena surat-surat yang ibu kirim ini, ibu saya menderita batin sampai meninggal. Ibu sama saja sudah membunuh ibu saya. Ibu Ratmi berteriak, itu karena ibumu saja yang lemah. Aku tidak melakukan apa-apa. Mati karena beberapa lembar surat itu masalah ibumu sendiri. Saya menatap lurus ke mata ibu mertua. Bu, saya dihina rendahan selama 25 tahun dan saya sabar. Apa yang ibu lakukan pada saya? Mungkin bisa saya maafkan. Tapi ibu saya? Kenapa ibu melakukan itu pada ibu saya? Ibu Ratmi terdiam. Saya menoleh ke arah Bambang. Dia masih menunduk, tidak berani menatap saya. Kamu juga tahu, kan? Tahu tapi diam saja? Bambang semakin menunduk. Tidak menjawab adalah sebuah jawaban. Saya mengambil kembali tumpukan surat itu. Tidak ada lagi kata maaf. Perbuatan kalian pada ibu saya akan saya buat kalian membayarnya seumur hidup. Saya berbalik. Dari belakang, Ibu Ratmi berteriak. Hei, perempuan sialan. Mau kemana kamu? Saya tidak berhenti. Sebagai jawaban, saya menutup pintu dengan keras. Brak. Suara itu adalah suara yang memecah keheningan selama 25 tahun. Keesokan harinya setelah meninggalkan rumah mertua, saya berziarah ke makam ibu. Sinar matahari bulan Mei terasa hangat. Rumput liar tumbuh subur di sekitar makam. Rasa bersalah karena tidak merawatnya dengan baik selama 5 tahun membuat dada saya sesak. Saya berlutut dan mulai mencabuti rumput liar. Segenggam, 2 genggam. Tangan saya kotor karena tanah, tapi saya tidak berhenti. Bu, ini aku. Yani. Suara saya bergetar. Bu, aku tidak akan sabar lagi. Selama 25 tahun aku sudah sabar, dan sabar, tapi sekarang aku sudah tidak tahan. Aku akan hidup dengan tegar untuk ibu juga. Lihat saja, Bu, angin berhembus sepoi-sepoi, seolah ibu menjawab. Saat itu, dari makam di sebelah, seseorang memanggil nama saya. Kamu Suryani, kan? Saya menoleh dan melihat wajah yang tidak asing. Seorang nenek dengan rambut putih yang disisir rapi. Budewati? Budewati adalah teman masa kecil ibu saya. Dulu beliau sering datang ke rumah, jadi saya memanggilnya Bude. Setelah menikah, kami jarang bertemu, dan sekarang kami bertemu di sini. Budewati berjalan ke arah makam. Waktu ibumu meninggal, Bude datang, tapi tidak melihatmu. Terlalu ramai orang. Maaf Bude. Waktu itu saya sedang kalut.
Sudah, tidak apa-apa. Kamu tahu, sebelum meninggal, ibumu itu sering sekali khawatir tentangmu. Jantung saya berdebar kencang. Ibu saya? Beliau bilang apa, Bude? Bude Wati duduk di samping saya. Dengan tangannya yang keriput, beliau memegang tangan saya. Ibumu bilang, Yani sepertinya hidupnya berat sekali di rumah mertuanya, tapi aku tidak punya kekuatan untuk membantunya. Dia menangis waktu bilang begitu. Ibu. Tenggorokan saya tercekat. Air mata rasanya mau tumpah lagi. Katanya mertuamu itu orangnya jahat. Dia sering berlaku kasar padamu, dan bahkan mengirim surat kepadaku. Bude juga tahu soal surat itu? Bude Wati mengangguk. Tahu. Ibumu cerita semuanya padaku. Tapi ibumu berpesan, jangan pernah bilang pada Yani. Kalau Yani tahu, hidupnya di rumah mertua akan semakin sulit. Ibu, sampai akhir hayatnya, berusaha melindungi saya. Bahkan dengan menahan pedihnya sendiri. Saya menumpahkan air mata yang saya tahan. Bude Wati menepuk-nepuk punggung saya. Menangislah. Menangis saja sepuasnya. Saya menangis cukup lama. Bude Wati hanya diam duduk di samping saya. Keheningannya justru menjadi penghiburan. Setelah tangis saya reda, saya menceritakan semua yang terjadi. Kejadian di pesta ulang tahun, penemuan surat, dan keputusan saya untuk bercerai. Bude Wati mendengarkan sampai akhir. Setelah saya selesai bercerita, Bude Wati berkata, biar Bude yang sampaikan pesan ibumu. Saya menatapnya. Yani, kamu sudah 25 tahun berjualan di pasar, keahlianmu pasti sudah teruji, kan? Caramu memilih ikan, caramu melayani pembeli, semua sudah mendarah daging. Coba buka warung sendiri atas namamu. Bude, saya sudah 48 tahun. Usia segini mau buka warung apa? Memangnya kenapa kalau 48 tahun? Kamu pernah dengar istilah kesempatan kedua dalam hidup? Ada pesan terakhir dari ibumu untukku. Pesan dari ibu? Bude Wati menggenggam tangan saya erat. Ibumu bilang, Wati, nanti kalau Suryani kesusahan, tolong bantu dia. Apa yang tidak bisa kulakukan untuknya, tolong kamu yang lakukan. Jadi, Bude akan bantu sedikit modal. Jangan khawatir. Saya menggeleng. Jangan, Bude. Tidak boleh. Itu kan uang simpanan Bude untuk hari tua. Hari tua apanya? Uang untuk makan sendiri lebih dari cukup. Lagi pula ini bukan uang Bude. Ini uang dari ibumu untukmu. Bude hanya menyampaikannya. Air mata saya mengalir lagi. Bahkan setelah tiada, ibu masih memikirkan saya. Saat pulang, Maya sudah menunggu saya. Di atas meja makan, tergeletak sebuah buku tabungan. Bu, ini. Apa ini? Uang tabunganku. Pakai saja untuk apapun yang ibu mau. Saya membuka buku tabungan itu. Ada 12 juta rupiah di dalamnya. Bagaimana anak ini bisa mengumpulkan uang sebanyak ini? Maya, ini kan untuk biaya nikahmu nanti. Ibu tidak bisa terima. Maya memegang tangan saya. Bu, kebahagiaan ibu lebih penting dari pernikahanku. Aku bisa kumpulkan lagi uang nikah. Tapi hidup ibu, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Maya, Bu, waktu aku kecil, aku tahu ibu selalu pergi subuh-subuh. Aku sering terbangun mendengar suara pintu ditutup, lalu tidur lagi. Setiap kali, aku selalu berpikir, ibuku hebat sekali, aku ingin melihat ibu yang hebat itu bahagia sekarang. Saya memeluk erat putri saya. Setidaknya, anak ini berhasil saya besarkan dengan baik. Hati saya terasa hangat. Dengan bantuan Bude Wati dan Maya, saya mulai mencari tempat untuk membuka warung. Sekitar seminggu kemudian, ada telepon dari agen properti. Ada sebuah ruko kecil yang disewakan di sebuah desa nelayan. Saat melihat alamatnya, jantung saya berdebar. Itu adalah tempat yang sering dikunjungi ibu saya saat masih hidup. Saya teringat kenangan masa kecil, makan seafood di warung pinggir pantai sambil digandeng ibu. Ibu, sepertinya kalau jualan di sini akan laku, seolah ibu yang menuntun saya ke sana. Saya langsung membuat perjanjian. Sebuah ruko kecil dengan sewa 8 juta setahun. Tempatnya agak kumuh, tapi bisa saya perbaiki sendiri. Di hari pertama renovasi, seorang tamu tak diundang datang. Yani, itu Mbak Yuni, teman sesama pedagang di pasar selama 25 tahun.
Mbak Yuni berdiri sambil membawa 2 kantong plastik besar di tangannya. Mbak Yuni, kok bisa sampai sini? Aku dapat alamat dari Maya. Hei, dengar-dengar Suryani mau buka warung? Iya. Mau coba buka warung seafood kecil-kecilan. Mbak Yuni meletakkan kantongnya di lantai. Aku bantu, ya? Sejak kamu tidak ada, pasar jadi sepi. Ini aku bawakan cat sama kuas. Mbak, ini kan mahal. Mahal apanya? Kamu sudah bantu jaga warungku 25 tahun, itu tidak ada apa-apanya. Ini masih kurang. Mbak Yuni menyingsingkan lengan bajunya. Nah, mulai dari mana? Kita cat temboknya dulu. Yuk. Hidung. Saya terasa perih. Saya tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli pada saya. Sementara itu, di rumah mertua, terjadi hal aneh. Bambang menjadi gelisah setiap kali topik surat itu dibicarakan. Saat makan, ia meletakkan sendoknya. Saat nonton TV, ia melamun. Ibu Ratmi mendesaknya. Kamu ini kenapa? Sudah beberapa hari tidak makan dengan benar. Apa kamu juga tahu sesuatu soal surat itu? Bambang tersentak. Tidak, Bu. Aku tidak tahu apa-apa. Matamu tidak bisa bohong. Kebiasaanmu dari kecil tidak berubah. Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada apa-apa. Bambang berteriak dan masuk ke kamarnya. Ibu Ratmi mengerutkan kening. Ada apa dengan anak itu, Aish? Perempuan sialan itu sudah menghancurkan keluarga ini. Tapi Ibu Ratmi tidak tahu. Rahasia yang disembunyikan Bambang akan segera membalikkan segalanya. Malam sebelum warung seafood saya buka, saya duduk sendirian di dalam warung yang kosong. Bau cat dari dinding yang baru dicat masih tercium. Besok, tempat ini akan dipenuhi pelanggan. Saya merasa cemas. Di usia 48 tahun, memulai usaha pertama kali, apa aku bisa? Saya bergumam. Bu, apa aku bisa? Aku takut, Bu. Saat itu, angin bertiup dan pintu warung terbuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin. Tapi anehnya, saya tidak merasa takut. Justru terasa hangat, seolah ada yang merangkul bahu saya. Sambil menyeka air mata, saya tersenyum. Ibu datang? Ibu sedang melihatku? Sebagai jawaban, angin berhembus lagi, tirai jendela bergoyang pelan. Saya bangkit dan melihat sekeliling warung. Sebuah papan nama di dinding menarik perhatian saya. Rumah Makan Seafood Zainab. Nama yang saya ambil dari nama ibu saya. Bu, mulai besok aku akan bekerja keras. Ini warung dengan nama ibu, jadi tidak boleh gagal, kan? Jangan khawatir, Bu. Aku bisa. Aku pasti bisa. Saya mengepalkan kedua tangan. Mulai besok, kehidupan baru akan dimulai. Kehidupan bukan lagi sebagai menantu atau istri seseorang, tapi sebagai diriku sendiri, Suryani. 6 bulan berlalu sejak warung dibuka. Rumah Makan Seafood Zainab mulai terkenal dari mulut ke mulut dan pelanggannya semakin banyak. Awalnya hanya 3 atau 4 meja sehari, kini menjadi 10, 20 meja. Di akhir pekan, bahkan sampai ada antrean. Saya bangun jam 4 pagi untuk kulakan ikan segar di pelelangan. Pekerjaan yang sudah saya lakukan 25 tahun, jadi saya bisa melakukannya dengan mata tertutup. Kemampuan memilih ikan yang bagus, keahlian mengolahnya, dan cara melayani pelanggan, semuanya sudah mendarah daging. Suatu hari, ada telepon dari nomor tak dikenal. Selamat siang. Dari stasiun TV lokal. Apa benar ini dengan pemilik rumah makan seafood Zainab? Iya, benar. Kami sedang mempersiapkan program khusus tentang perempuan parubaya yang memulai babak baru dalam hidup. Kami mendengar kisah ibu dan sangat ingin meliputnya. Jantung saya berdebar. Diliput TV, saya, seorang penjual ikan, masuk TV, saya. Meliput orang seperti saya? Iya, Bu. Warung ibu sedang menjadi perbincangan di daerah sini. Kisah ibu yang bangkit dari keterpurukan dan memulai hidup baru akan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Saya sempat ragu. Tapi satu wajah terlintas di benak saya. Ibu saya. Ini adalah kesempatan untuk membuat warung dengan nama ibu saya dikenal lebih banyak orang. Baiklah. Saya bersedia. Saat syuting, kamera dipasang di depan warung.
Saya mengenakan celemek seperti biasa dan membersihkan ikan. Meski kamera menyala, tangan saya tidak berhenti. Pekerjaan yang sudah saya lakukan 25 tahun. Reporter mulai bertanya. Ibu, nama warungnya Rumah Makan Seafood Zainab, apa ada arti khusus? Saya berhenti sejenak dan menatap kamera. Nama warung ini adalah nama almarhumah ibu saya, Zainab. Semasa hidup, beliau selalu bilang ingin punya warung seafood kecil di pinggir pantai. Mimpi beliau yang belum terwujud, sekarang saya yang mewujudkannya. Tenggorokan saya tercekat. Air mata hampir jatuh, tapi saya tahan. Sudah 5 tahun ibu saya meninggal, tapi saya masih sering teringat. Setiap subuh saat kulakan ikan, rasanya seperti ibu ada di samping saya. Seolah beliau membisikkan, Yani, yang itu segar, yang itu jangan diambil. Reporter dan kru menjadi hening. Hanya suara kamera yang terdengar. Selama 48 tahun hidup, ada satu hal yang saya pelajari. Uang tidak akan mengkhianati kita. Keringat yang saya keluarkan setiap subuh, uang yang saya hasilkan sambil mencium bau amis, tidak pernah mengkhianati saya. Yang mengkhianati adalah manusia. Acara itu tayang minggu berikutnya. Setelah itu, warung saya semakin terkenal. Bahkan ada pelanggan yang sengaja datang dari luar kota. Sehari setelah acara tayang, saya mengundang teman-teman lama di pasar ke warung. Mbak Yuni, dan ibu-ibu lain yang sudah 25 tahun berjualan bersama saya datang. Kami menyatukan 2 meja dan menyajikan hidangan seafood yang melimpah. Yani, aku nonton acaramu semalam. Bikin nangis, sumpah. Kata Mbak Yuni sambil mengangkat gelas birnya. Aku sudah tahu kamu bakal sukses begini. Orang yang dulu dihina rendahan, sekarang jadi yang paling berhasil. Karma itu ada. Ibu-ibu yang lain menimpali. Betul. Waktu mertuamu itu jelek-jelekin kamu, aku di pasar rasanya kesal sekali. Makanya, mertuamu yang kena malu di pesta itu, semua orang pasar tahu. Rasain. Saya tersenyum dan mengangkat gelas. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah membantuku saat aku susah. Budi kalian tidak akan pernah aku lupakan. Mbak Yuni memegang tangan saya. Budi apanya? Kita kan sudah seperti saudara. Semoga kamu makin sukses, Yani. Malam itu terasa hangat. Untuk pertama kalinya, saya menjadi tuan rumah dan menjamu orang lain. Perasaan itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah semua tamu pulang, Maya masih tinggal. Kami duduk berhadapan dengan sisa hidangan di meja. Bu, aku nonton acara tadi. Hampir nangis. Nangis apanya? Muka ibu di TV isinya keriput semua. Bu? Maya menatap saya dengan serius. Waktu aku kecil, aku takut teman-teman tahu kalau tangan ibu bau amis. Aku takut kalau mereka bertanya, ibumu kerja apa? Aku harus jawab apa? Jantung saya mencelos. Maya. Tapi sekarang aku tahu, Maya menggenggam tangan saya erat. Bau amis itulah yang membesarkanku. Uang yang ibu hasilkan sambil menahan bau amis setiap subuh itu yang membuatku bisa makan, sekolah, sampai sekarang. Bu, aku bangga sama ibu. Air mata saya tumpah. Saya memeluk erat putri saya. Terima kasih, Maya. Terima kasih. Kami berpelukan cukup lama. Setidaknya, anak ini berhasil saya besarkan dengan baik. Hati saya terasa penuh. Setelah Maya pulang, saya membersihkan warung sendirian. Mencuci piring, mengelap meja, menyapu lantai. Tiba-tiba pintu warung terbuka. Maaf, Pak, kami sudah tuh. Saya tidak bisa melanjutkan kalimat. Di depan pintu, Bambang berdiri. Dia mabuk dan sempoyongan. Yani. Bambang masuk. Bau alkohol menyengat. Jadi ini warungmu. Baguslah. Bagus. Kenapa kamu kesini? Tahu dari mana? Aku nonton TV. Kamu masuk TV, ternyata. Bambang duduk di kursi, matanya merah. Yani, ada yang mau aku bicarakan. Saya meletakkan lap dan menatapnya. Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja. Bambang ragu-ragu cukup lama, dia menggigit bibirnya, lalu menutupi wajahnya dengan tangan. Surat-surat itu, yang ibu kirim ke ibumu? Aku juga tahu. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Apa katamu? Aku juga tahu. Saya tidak percaya. Apa yang baru saja dia katakan? Kamu tahu? Bambang menunduk.
10 tahun lalu, aku tidak sengaja melihatnya di kamar ibu. Ibu sedang menulis surat untuk ibumu. Aku juga membaca isinya. Kaki saya lemas. Saya berpegangan pada kursi untuk menahan diri. Tapi kalau aku bilang, masalahnya akan jadi besar, jadi aku pura-pura tidak tahu. Bahkan saat ibumu sakit, aku tahu tapi tetap diam. 10 tahun. Bambang tahu selama 10 tahun. Dia tahu ibu mertua saya menyiksa ibu saya dengan surat-surat itu sampai mati, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Kamu tahu tapi diam saja selama 10 tahun? Suara saya bergetar. Tangan saya gemetar. Kaki saya gemetar. Seluruh tubuh saya gemetar. Kalau saja kamu bilang waktu itu, aku bisa merawat ibu lebih baik. Kalau aku tahu kenapa ibu sakit, aku mungkin bisa mencegahnya. Tapi kamu tahu dan kamu menyembunyikannya. Bambang berlutut di lantai. Maaf. Yani. Aku benar-benar minta maaf. Maaf? Darah saya serasa mendidih? Kamu ini manusia? Apa kamu benar-benar manusia? Kamu tahu ibumu menyiksa ibuku sampai mati, tapi kamu tutup mulut? Apa itu yang namanya suami? Apa itu yang namanya manusia? Bambang tidak berani mengangkat kepalanya. Selama 25 tahun, aku ini apa bagimu? Mesin cuci piring? Mesin pencari uang? Kalau kamu punya sedikit saja perasaan padaku, bagaimana mungkin kamu bisa begitu? Tenggorokan saya terasa sakit, tapi saya tidak bisa berhenti. Kamu tahu betapa menderitanya aku? Saat ibu mertua menghinaku rendahan, apa kamu pernah sekali saja membelaku? Tidak pernah. Kamu selalu bilang, sabar, sabar. Hanya itu. Bambang menunduk dalam-dalam. Kita mulai lagi, ya, Yani, aku salah. Aku akan berubah. Saya menatapnya dengan dingin. Orang yang pernah saya cintai, orang yang hidup bersama saya 25 tahun. Tapi sekarang, sosoknya terasa begitu asing. Aku bahkan tidak membencimu lagi, kata saya dengan dingin. Karena benci pun butuh perasaan. Kamu sudah tidak berarti apa-apa lagi dalam hidupku. Bahu Bambang merosot. Surat gugatan cerai sudah diurus pengacara. Minggu depan kita bertemu di pengadilan. Saya berbalik dan membuka lebar pintu warung. Keluar. Warung sudah tutup. Bambang bangkit dengan sempoyongan. Dia berhenti di pintu dan menoleh ke belakang. Tapi saya bahkan tidak sudi menatapnya. Bambang menghilang ke dalam kegelapan. Saya tinggal sendirian di warung yang kosong. Di luar, cahaya lampu jalan terlihat. Saya berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak ada air mata. Bukan marah atau sedih, yang tersisa hanya kehampaan. Ibu, dia juga tahu. Tahu tapi tidak berbuat apa-apa. Gumamku, Ibu, sekarang aku harus bagaimana? Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mengisi warung. Seminggu sebelum sidang mediasi perceraian, saya sedang bersiap untuk buka warung. Seperti biasa, saya memotong ikan, merebus kaldu sup, dan menata lauk pauk. Tiba-tiba, suara motor berhenti dan seseorang membuka pintu warung. Seorang kurir. Dengan Ibu Suryani, pemilik rumah makan seafood Zainab, ada surat tercatat. Saya mengelap tangan di celemek dan menerima surat itu. Saat melihat nama pengirimnya, mata saya membelalak. Kantor hukum. Saya merobek amplopnya. Di dalamnya ada setumpuk dokumen tebal. Di halaman pertama, tertulis dengan huruf tebal, surat gugatan ganti rugi. Jantung saya mencelos. Tergugat. Suryani. Penggugat. Ratmi. Tono. Rina. Ibu mertua, adik ipar laki-laki, dan adik ipar perempuan. Nama mereka berjajar. Dengan tangan gemetar, saya membaca isinya. Tergugat Suryani dengan sengaja membatalkan reservasi hotel pada hari syukuran ulang tahun penggugat Ratmi, sehingga menyebabkan penggugat mengalami trauma psikis yang mendalam. Akibatnya, penggugat menderita rasa malu dan hina, dan sampai saat ini masih menjalani perawatan kejiwaan. Oleh karena itu, kami menuntut ganti rugi biaya pengobatan dan kerugian moral sebesar 500 juta rupiah. Surat itu jatuh dari tangan saya. 500 juta. Mereka menuntut 500 juta dari saya. Saya, yang sudah memberikan lebih dari 2 miliar kepada keluarga itu, sekarang justru dituntut untuk membayar. Saya terduduk lemas di kursi. Kaki saya kehilangan tenaga.
Bencana macam apa ini? Kepala saya kosong. Itu belum berakhir. Seminggu kemudian, warung saya anehnya sepi. Biasanya saat jam makan siang, pelanggan akan antre, tapi hari itu hanya lalat yang berterbangan. Dengan perasaan cemas, saya keluar. Dan pemandangan di depan mata membuat saya membeku. Kaca jendela warung saya penuh dengan kertas yang ditempel. Pamflet. Pemilik warung ini adalah menantu durhaka yang menyiksa mertuanya. Perempuan jahat yang merusak pesta ulang tahun dan membuat mertuanya jatuh sakit. Tangan saya bergetar hebat. Pamflet itu tidak hanya di depan warung. Di tiang listrik seberang jalan, di dinding warung sebelah, bahkan di tempat sampah, saya mendengar orang yang lewat berbisik. Pemilik warung itu yang jahat sama mertuanya. Ih, serem ya. Menantu zaman sekarang. Dunia terasa gelap. Saya seperti orang gila merobek pamflet-pamflet itu. Saya terus merobek tanpa sadar kuku saya patah. Tapi sia-sia. Semakin dirobek, pamflet itu seolah tak ada habisnya. Pamflet yang terbuang di jalan tertiup angin dan menyebar lagi. Saya terduduk di sana dan menangis. Orang-orang melihat, tapi saya tidak peduli. Saya menangis karena sakit hati, karena marah, karena sedih telah sampai pada titik ini. Air mata saya tak mau berhenti. Malam itu, saya menelepon Bude Wati. Bude, aku harus bagaimana? Pelanggan berkurang setengahnya. Ada gugatan, ada pamflet. Bude, apa warungku akan bangkrut? Dari seberang telepon, terdengar helaan napas Bude Wati. Orang-orang jahat itu benar-benar tidak mau membiarkanmu hidup tenang. Yani, dengarkan Bude. Iya, Bude, jangan menyerah. Kalau kamu jatuh sekarang, itu artinya kamu membiarkan mereka menang. Ibumu di surga sedang melihatmu. Apa yang akan ibumu katakan? Anakku, kuatlah. Begitu kan, Bude? Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Orang-orang juga akan tahu kalau kamu tidak salah. Sabar sedikit lagi. Ya? Saya menggenggam telepon erat-erat dan menahan tangis. Iya, Bude. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan jatuh. Tepat pada saat itu, sebuah telepon tak terduga masuk. Kak Ipar, ini Tono. Adik ipar saya, Tono. Dengan muka apa dia menelepon saya setelah menuntut saya menjawab dengan dingin. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Untuk apa orang yang menuntutku menelepon? Kak, bukan begitu, ibu pingsan. Apa? Ibu terserang stroke. Sekarang di UGD rumah sakit. Kondisinya kritis. Tangan yang memegang telepon membeku. Stroke, kritis. Kak, sebelum pingsan, ibu memanggil nama kakak. Tolong datang sekali saja. Telepon ditutup. Saya berdiri mematung untuk waktu yang lama. Ibu mertua pingsan. Memanggil nama saya. Apa artinya ini? Saat itu, Maya menelepon. Sepertinya Tono juga menghubunginya. Bu, aku sudah dengar. Jangan ke rumah sakit. Maya, nenek itu sudah berbuat apa saja pada ibu? Membuat nenek Zainab meninggal, menghina ibu rendahan. Sekarang bahkan menuntut ibu. Untuk apa menjenguk orang seperti itu? Tidak usah, Bu. Kata-kata Maya benar. Mengingat perbuatannya, wajar jika saya tidak pergi. Tapi, 25 tahun. Meski benci, saya memanggilnya ibu selama 25 tahun. Waktu itu tidak bisa dihapus begitu saja. Maya, ibu pergi sebentar, ya? Hanya melihat wajahnya sekali saja. Jangan khawatir, ibu akan cepat pulang. Saya menutup telepon dan mengunci warung. Di dalam mobil, hati saya masih bimbang. Kenapa aku pergi? Kenapa aku harus berlari ke sana hanya karena dia pingsan? Entahlah. Rasanya, saya harus pergi. Saat tiba di rumah sakit, di depan ruang ICU sudah ramai. Adik ipar Tono, Rina, dan juga suami saya, Bambang. Melihat saya, mata Rina melotot. Loh, siapa ini? Setelah membuat ibu jadi begini, masih berani juga datang? Saya tidak menjawab. Rina menghalangi jalan saya. Mau apa kesini? Pura-pura jadi menantu yang baik? Kalau kamu cabut gugatan itu, baru boleh masuk. Bagaimana? Apa hubungannya gugatan dengan menjenguk orang sakit? Jelas ada hubungannya.
Ibu jadi begini kan karena stres gara-gara kamu. Tanggung jawab. Saya tidak mau berdebat lagi dan berbalik. Rasanya bodoh sudah datang ke sini. Orang-orang ini tidak akan pernah berubah. Saat itu, pintu ICU terbuka dan seorang dokter keluar. Keluarga pasien Ibu Ratmi? Tono bergegas mendekat. Iya. Dok, bagaimana keadaan ibu saya? Pasien sudah sadar. Semua menghela napas lega. Dokter melanjutkan. Tapi begitu sadar, beliau terus berkata, "Panggil Suryani. Ada yang mau saya bicarakan dengan Suryani." Siapa Ibu Suryani? Semua mata tertuju pada saya. Rina menatap dengan ekspresi tidak percaya. Apa? Kenapa Ibu mencari perempuan itu? Saya juga bingung. Kenapa Ibu mertua mencari saya? Dokter menatap saya. Anda Ibu Suryani, pasien terus mencari Anda. Apa Anda mau masuk? Saya ragu sejenak. Rina dan Tono menatap saya dengan tajam. Tapi saya tidak peduli. Iya. Saya akan masuk. Saya membuka pintu kamar. Ibu mertua terbaring di ranjang. Selang-selang infus menancap di tubuhnya. Orang yang seumur hidupnya hidup demi gengsi dan harga diri. Sekarang, penampilannya begitu menyedihkan. Saat saya mendekat, ibu mertua menatap saya dengan mata sayu. Bibirnya bergetar. Ya. Nih, Ibu, ini saya. Ibu mertua meraih pergelangan tangan saya dengan tangannya yang lemah. Tak ada tenaga sama sekali. Di bawah, ranjang kamarku, ada brankas. Brankas. Di sana, ada sesuatu untukmu. Harus kamu lihat. Ibu, brankas apa? Isinya apa? Mata ibu mertua berkaca-kaca. Pemandangan yang baru pertama kali saya lihat. Selama 25 tahun, saya tak pernah melihatnya menangis. Semua ada di sana. Kalau kamu lihat, kamu akan tahu. Setelah mengatakan itu, matanya perlahan tertutup. Beliau pingsan lagi. Saya melepaskan tangannya dan keluar dari kamar. Pikiran saya kacau. Brankas? Kenapa tiba-tiba bicara soal brankas? Apa isinya? Saya meninggalkan rumah sakit dan menuju rumah mertua. Jantung saya berdebar aneh. Firasat saya mengatakan akan terjadi sesuatu yang besar. Saya tiba di rumah mertua. Kode pintu depan tidak pernah berubah selama 25 tahun. Saat masuk, rumah terasa sepi. Mereka semua pasti masih di rumah sakit. Saya langsung menuju kamar ibu mertua. Pintu kamar terbuka, bau yang familiar menyergap. Kamar yang sudah saya masuki ribuan kali selama 25 tahun. Membersihkan, melipat baju, merapikan tempat tidur. Saya berdiri di depan ranjang. Saya berlutut dan melihat ke kolongnya. Jauh di sudut, ada sesuatu. Saya meraih dan menariknya. Sebuah brankas kecil berdebu. Brankas dengan kombinasi putar. Selama 25 tahun tinggal di sini, saya tak pernah melihatnya. Apa ini? Saya meletakkan brankas itu di atas meja. Saya coba memutarnya, tapi tidak terbuka. Butuh kata sandi. Apa ya? Angka apa yang mungkin dipakai ibu mertua? Saya mencoba tanggal lahirnya. 4,1,5. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya, penuh dengan tumpukan kertas. Dengan tangan gemetar, saya mengeluarkannya. Saat membuka dokumen pertama, jantung saya serasa berhenti berdetak. Kwitansi pegadaian. Saya membaca daftar barang yang digadaikan. Kalung emas 24 karat, 5 gram. Cincin emas 24 karat, 10 gram. 1 set spray sutra. Lemari ukir jati. Ini semua daftar hantaran pernikahan saya. Hantaran yang 25 tahun lalu disiapkan oleh almarhumah ibu saya dengan berutang. Kalung emas itu dibeli dengan uang yang ibu kumpulkan seumur hidupnya. Spray sutra itu warisan dari nenek. Tak lama setelah menikah, semua barang itu hilang entah kemana. Ternyata digadaikan oleh ibu mertua. Saya mengeluarkan kwitansi-kwitansi lainnya. 10, 20, 30 lembar. Semuanya barang hantaran saya. Tak ada satupun yang tersisa, semuanya masuk pegadaian. Tangan saya bergetar hebat. Di antara tumpukan dokumen, ada secarik kertas. Tulisan tangan ibu mertua. Hantaran dari keluarga rendahan hanya akan membawa sial.
aku gadaikan dan uangnya dipakai untuk biaya kursus Tono. Hantaran nikah Rina juga dari uang ini. Dunia terasa gelap. Hantaran yang disiapkan ibu saya dengan berutang. Uangnya dipakai untuk biaya kursus adik ipar dan hantaran nikah adik ipar. Selama 25 tahun, saya tidak tahu apa-apa. Ini hantaran yang ibu kumpulkan seumur hidupnya. Suara saya bergetar. Kalung emas, cincin, sprei sutra, digadaikan. Tiba-tiba, ada suara langkah di belakang saya. Saya menoleh, Bambang berdiri di sana. Rupanya dia mengikuti saya dari rumah sakit. Itu apa? Aku baru pertama kali lihat. Bambang mendekat dan melihat kwitansi-kwitansi itu. Wajahnya pucat pasi. Ibu melakukan ini, saya tertawa hampa. Selama 25 tahun aku bertanya-tanya kemana semua hantaranku. Setiap kali kutanya ibu, jawabnya tidak pernah lihat, jadi kukira hilang waktu pindahan. Ternyata tidak. Bambang terduduk di lantai. Yani maaf. Aku benar-benar minta maaf. Maaf? Saya melempar catatan itu ke hadapan Bambang. Hantaran dari ibuku yang berutang dipakai untuk biaya sekolah adikmu dan hantaran nikah adikmu. Ini catatan yang ditulis ibumu sendiri. Baca. Bambang mengambil catatan itu. Wajahnya menegang saat membacanya. Ini keterlaluan. Kamu tahu apa yang ibuku katakan waktu aku menikah? Yani, cuma ini yang bisa ibu kasih. Tolong simpan ini baik-baik seumur hidupmu. Begitu katanya, tapi begitu sampai di tangan ibumu, langsung masuk pegadaian. Saya mengumpulkan semua dokumen dan kwitansi. Ini akan kuberikan pada pengacara. Akan kujadikan bukti di sidang cerai dan sidang gugatan mereka. Bambang sontak berdiri. Tunggu sebentar. Jangan. Kenapa? Takut? Saya menatap lurus ke arah Bambang. Seluruh dunia akan tahu apa yang keluargamu lakukan padaku selama 25 tahun. Bersiaplah. Beberapa hari kemudian, Tono dan Rina datang ke warung saya. Mereka mendobrak masuk dan langsung berlutut di hadapan saya, pemandangan yang baru pertama kali saya lihat. Kak Ipar, tolong. Kami akan cabut gugatannya. Tolong jangan sebarkan dokumen-dokumen itu, pinta Tono. Saya melipat tangan dan menatap mereka. Cabut gugatan. Bukankah kalian yang menuntut 500 juta dariku? Rina menangis. Kak, Mbak Yani, aku salah. Yang menyebar pamflet itu juga aku. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Maaf? Saya mencibir. Selama 25 tahun kalian bilang aku rendahan? Bau amis, memalukan. Sekarang baru berlutut? Apa ini masalah yang bisa selesai dengan berlutut? Rina menunduk dalam-dalam. Mbak, aku salah. Aku menikah dengan uang Mbak. Hantaran nikahku ternyata dari hantaran Mbak juga. Aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu, amarah yang membuncah di dada saya tahan. Kalau kalian tahu, apa akan berbeda? Kalian dari awal tidak pernah menganggapku manusia. Kan? Hanya mesin cuci piring? Mesin pencari uang? Pembantu yang bisa disuruh-suruh. Itulah aku bagi kalian. Tono membenturkan keningnya ke lantai. Kak Ipar, tolong maafkan kami sekali ini saja. Kalau ini tersebar, hidup kami semua hancur. Tolong, Kak. Saya menatap mereka cukup lama. Orang-orang yang menghina saya selama 25 tahun. Orang-orang yang menutup hidung karena bau amis saya. Sekarang mereka berlutut di hadapan saya. Bangun. Kata saya dingin. Kalian pikir dengan berlutut akan dimaafkan? Perbuatan kalian padaku? Sudahlah, tapi perbuatan kalian pada ibuku? Menggadaikan hantaran yang disiapkan ibuku dengan berutang dan uangnya kalian pakai untuk foya-foya? Keduanya tidak bisa menjawab. Cabut gugatan atau tidak, itu terserah kalian. Tapi aku juga akan melakukan apa yang aku mau. Semuanya akan kubongkar di sidang cerai. Saya membuka pintu warung. Keluar. Pelanggan mau datang. Hari sidang perceraian tiba. Koridor pengadilan ramai, saya masuk ke ruang sidang bersama pengacara saya. Di seberang, Bambang duduk. Mata kami bertemu, tapi saya langsung membuang muka. Sidang dimulai. Pengacara saya menyerahkan bukti-bukti. Rincian pengeluaran saya untuk keluarga mertua selama 25 tahun. Biaya kuliah Tono 300 juta, biaya nikah Rina 500 juta,
cicilan rumah, biaya hidup, biaya pesta ulang tahun. Totalnya lebih dari 2 miliar, dan kwitansi pegadaian dari brankas, beserta catatan dari ibu mertua. Hakim memeriksa dokumen sambil mengerutkan kening. Berdasarkan bukti dari pihak penggugat, terlihat jelas bahwa keluarga tergugat telah menggelapkan barang-barang hantaran milik penggugat tanpa izin. Pengacara Bambang mencoba membantah, tapi sia-sia. Buktinya terlalu kuat. Gugatan ganti rugi dari keluarga mertua juga dibahas. Hakim berkata, gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pihak tergugat, Ratmi dan kawan-kawan, terhadap penggugat, Suryani, ditolak. Justru, pengeluaran penggugat untuk keluarga tergugat selama 25 tahun akan dipertimbangkan dalam pembagian harta gonogini yang akan menguntungkan pihak penggugat. Saya menghela napas panjang. Selesai. Mimpi buruk selama 25 tahun akhirnya berakhir. Saat keluar dari pengadilan, Maya sudah menunggu. Begitu melihat saya, dia berlari dan memeluk saya erat. Bu, sudah selesai. Ibu sudah mendapatkan kembali hak ibu. Maya, ibu sudah bekerja keras. Ibu benar-benar sudah bekerja keras. Saya menyandarkan wajah di bahu putri saya. Air mata mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena lega. 25 tahun. Waktu yang penuh dengan kesabaran. Semuanya sudah berakhir. Keesokan harinya, saya berziarah ke makam ibu. Saya membawa bunga dan mendaki bukit. Angin bulan Mei terasa sejuk. Saya berlutut di depan makam, meletakkan bunga dan menangkupkan tangan. Bu, ini aku, Yani. Angin berhembus sepoi-sepoi. Bu, aku sudah cerai. Aku bebas sekarang. Suara saya bergetar. Bu, hantaran dari ibu itu, ternyata digadaikan sama ibu mertua. Aku baru tahu setelah 25 tahun. Tapi sekarang, semuanya sudah kembali. Aku menang di pengadilan. Air mata mengalir. Bu, maafkan aku. Hantaran yang ibu siapkan dengan berutang, aku tidak bisa menjaganya. Maafkan aku. Tapi sekarang, sakit hati ibu sudah terbalas. Aku akan hidup dengan baik untuk ibu juga. Angin bertiup kencang, seolah ibu menjawab. Lihat saja, Bu. Lihat betapa suksesnya aku nanti. Dengan tangan yang bau amis ini, aku akan buktikan aku bisa hidup mapan. Aku akan tunjukkan pada mereka. Saya duduk di depan makam cukup lama. Suara burung terdengar. Sinar matahari terasa hangat. Ini benar-benar awal yang baru. Setahun berlalu setelah perceraian. Rumah makan seafood Zainab kini menjadi tempat makan terkenal di seluruh negeri. Kisah gugatan dengan keluarga mertua yang tersebar justru membuat pelanggan semakin banyak. Ternyata bukan menantu durhaka, tapi menantu yang berbakti. Katanya dia menghidupi keluarga mertuanya 25 tahun lalu diusir. Mertuanya bahkan menggadaikan hantaran menantunya. Gila. Ada yang manusia seperti itu. Kabar menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan ada pelanggan yang sengaja datang dari jauh. Ada yang memegang tangan saya dan berkata, Bu, cerita ibu memberi saya kekuatan. Saya bukan lagi menantu rendahan. Saya adalah pemilik rumah makan yang berwibawa. Orang yang membangun kembali hidupnya dengan tangan yang berbau amis. Suatu sore di musim semi, setelah jam makan siang selesai, saya sedang membersihkan warung ketika pintu terbuka. Saat saya mengangkat kepala, saya membeku. Ibu mertua saya, Ratmi, di kursi roda. Dibantu oleh seorang perawat, beliau masuk ke dalam warung. Sudah setahun kami tidak bertemu, saya dengar beliau menderita kelumpuhan separuh badan akibat stroke. Tapi melihatnya langsung, saya terkejut. Orang yang seumur hidupnya hidup demi gengsi, orang yang pernah menampar menantunya di depan umum, kini ia duduk meringkuk di kursi roda. Saya ragu sejenak. Lalu perlahan mendekat dan duduk di kursi di hadapannya. Ibu, ada apa? Ratmi, dengan tangan gemetar, mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Perawat membantunya meletakkannya di hadapan saya. Ini, hantaran ibumu, sudah kuambil dari pegadaian. Saya membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah kalung emas. Kalung yang 25 tahun lalu dibeli dengan uang yang dikumpulkan ibu saya seumur hidupnya. Kalung yang dipakaikan ibu di leher saya sambil berkata, Yani, simpan ini seumur hidupmu. Kalung yang kukira sudah hilang. Aku, salah. Mata Ratmi berkaca-kaca.
Air mata yang baru pertama kali saya lihat seumur hidupnya. Aku salah, pada ibumu, dan padamu. Tenggorokan saya tercekat, tapi saya menjawab dengan tenang. Bu, saya tidak membenci ibu. Ratmi mengangkat kepalanya. Tapi kita tidak bisa menjadi keluarga lagi. Saya bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Perbuatan ibu pada ibu saya, pada saya, tidak akan pernah saya lupakan. Ratmi perlahan mengangguk. Iya, kamu benar. Saya bangkit. Bu, tunggu sebentar. Saya masuk ke dapur dan memasak sup ikan. Dengan resep yang diajarkan almarhumah ibu saya. Bubuk kunyit, bawang, serai, dan sedikit santan. Rasa masakan ibu yang tidak pernah saya lupakan selama 25 tahun. Saya menuangkannya ke dalam mangkuk dan meletakkannya di hadapan ibu mertua. Makanlah ini sebelum pulang. Ini resep ibu saya. Seandainya ibu saya masih hidup, beliau pasti akan memasakkannya juga untuk ibu. Ratmi, dengan tangan gemetar, mengangkat sendok. Satu suap masuk ke mulutnya. Air matanya mengalir deras. Enak, enak sekali. Tanpa sadar, mata saya juga memerah. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian. Bukan karena saya memaafkannya, tapi saya melepaskannya demi diri saya sendiri. Setelah menghabiskan supnya, Ratmi meninggalkan warung. Di pintu, sambil dibantu perawat, beliau menoleh, Yani, hiduplah dengan baik. Saya hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Itulah salam perpisahan kami. Tak lama setelah ibu mertua pergi, Budewati masuk. Yani, nenek di kursi roda tadi siapa? Orang yang dulu bilang saya rendahan, Bude. Mata Budewati membelalak. Apa? Terus kamu kasih dia sup? Iya. Dengan resep ibu saya. Budewati menatap saya cukup lama, lalu tersenyum. Kamu sudah dewasa? Ya. Ibumu di surga pasti senang. Pasti bangga sekali punya anak sepertimu. Bude menepuk punggung saya, rasanya hangat. Seperti tangan ibu. Menjelang malam, Maya datang ke warung. Tapi dia tidak sendirian. Dia bersama seorang pemuda. Bu. Maya tersenyum cerah. Bu, aku mau menikah. Aku sudah menemukan orang yang baik. Apa? Menikah? Maya menarik pemuda di sampingnya. Kenalkan, ini ibu saya. Pemuda itu membungkuk sopan. Selamat malam, Tante. Nama saya Junaedi. Saya sudah berjanji untuk menikahi Maya. Pemuda yang sopan. Matanya jernih dan tulus. Saya memegang tangan calon menantu saya. Tolong bahagiakan putri saya, ya. Pasti, Tante, saya janji, tapi, saya menatapnya dengan tajam. Kalau kamu berani bilang putri saya rendahan, habis kamu sama saya. Mengerti? Junaedi tampak bingung. Maya tertawa terbahak-bahak. Bu, Junaedi bukan orang seperti itu. Tenang saja. Tetap saja, harus dibilangin dari sekarang. Maya ini anak kesayanganku. Jangan macam-macam. Baik Tante. Akan saya ingat. Junaedi membungkuk sekali lagi. Saya tersenyum melihat mereka berdua. Maya tersenyum begitu cerah, wajahnya mengingatkan saya pada diri saya di masa lalu. Saya yang berusia 23 tahun, penuh mimpi saat akan menikah. Putri saya tidak akan hidup seperti saya. Karena saya akan melindunginya. Malam hari setelah semua pelanggan pulang, saya hendak menutup warung sambil mengelap meja. Tiba-tiba pintu terbuka. Maaf? Bu, kami sudah. Saya tidak bisa melanjutkan kalimat. Di depan pintu, berdiri seorang nenek. Saya tertegun. Jantung saya berdebar kencang. Wajahnya, perawakannya, begitu mirip dengan almarhumah ibu saya. Mbak, katanya sup ikan di sini enak sekali. Boleh pesan semangkuk saja? Suaranya pun mirip. Tanpa sadar, air mata saya menggenang. Iya, Bu. Sebentar. Saya masuk ke dapur dan memasak sup ikan. Kunyit, bawang, serai. Persis seperti yang diajarkan ibu. Sambil mengaduk sup, saya bergumam. Bu, aku sudah baik-baik saja sekarang. Air mata mengalir di pipi. Berkat ibu, aku bisa sampai di sini. Sup ikan buatan ibu, sekarang aku yang memasakkannya untuk orang lain. Di warung dengan nama ibu,
Saya memandang keluar jendela. Di tengah kegelapan, sebutir bintang bersinar terang. Ibu, terima kasih. Aku sayang ibu. Saya menyeka air mata dan membawa sup itu keluar. Saya meletakkan mangkuk di hadapan nenek itu. Silakan dinikmati, Bu. Nenek itu menyendok satu suap, lalu tersenyum cerah. Wah, enak sekali. Rasanya seperti masakan ibuku. Saya ikut tersenyum. Terima kasih. Di luar jendela warung, cahaya bintang bertaburan. Angin musim semi berhembus sepoi-sepoi, saya sudah baik-baik saja sekarang. Dengan tangan yang berbau amis ini, saya telah membangun kembali hidup saya. Bukan lagi sebagai menantu atau istri seseorang, tapi sebagai diriku sendiri, Suryani, yang hidup dengan tegar. Ibu pasti sedang melihat dari surga. Ibu, aku hidup dengan baik. Semua berkat ibu. Bagaimana kisah hari ini? Saat merangkum kisah Suryani, hati saya juga terasa berat. Sosok yang selama 25 tahun dihina rendahan, tapi tidak pernah menyerah dan berhasil merebut kembali hidupnya dengan gagah berani. Anda pasti merasa lega, bukan? Selama ini kita diajarkan bahwa mengalah itu menang. Bahwa hidup di rumah mertua memang seperti itu. Jadi kita bersabar. Kita percaya itulah yang benar. Itulah kewajiban. Tapi kisah hari ini membuat kita berpikir ulang. Bahwa jika kita tidak menghargai diri sendiri, dunia pun tidak akan menghargai kita. Di dunia ini ada dua jenis orang. Orang yang tahu cara membalas budi, dan orang yang semakin menerima, semakin menganggapnya wajar. Ibu mertua dalam kisah ini, Ibu Ratmi, jelas termasuk jenis yang kedua. Sampai menggadaikan hantaran menantu dan mengirim surat kejam pada ibunya hingga jatuh sakit. Tapi hukum alam itu adil. Siapa menabur, dia akan menuai. Akhir hidup mereka adalah terduduk di kursi roda dan memohon maaf. Pepatah lama mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Sekalipun seorang mertua, jika tidak memperlakukan menantu sebagai manusia, pasti akan ada balasannya. Kisah hari ini adalah buktinya. Mungkin saat ini ada di antara Anda yang sedang memendam sakit hati di bawah nama keluarga. Karena jika saya mengalah, keluarga akan damai. Jika saya berkorban, masalah selesai. Banyak yang tidak bisa bersuara dan hanya menelannya sendiri. Tapi ingatlah, pengorbanan Anda bukanlah hal yang wajar. Dan tidak pernah ada kata terlambat. Seperti Suryani, di usia 48 tahun pun kita bisa memulai hidup baru. Mungkin itulah pilihan paling bijaksana untuk diri kita dan sisa hidup kita. Semoga kisah hari ini bisa sedikit melegakan hati Anda yang sesak. Jika Anda menyukai kisah ini, mohon dukung kami dengan subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Dukungan kecil Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang baik. Jika Anda punya pengalaman serupa atau ingin berbagi sesuatu, silakan tulis di kolom komentar. Kami juga ingin mendengar cerita Anda. Semoga Anda selalu sehat dan dilimpahi kebahagiaan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih.